di sini ini pertanyaan atau pernyataan ya, atau curhatan? Curhatan. Masalah gugatan di tripartit tentang perselisihan hak, output anjurannya perselisihan PHK. Oh, ini lucu ini. Ini mungkin yang perlu di-clearkan pada saat di anjuran. Seingat saya ya, Bapak Ibu, di dalam anjuran tidak tertulis secara spesifik apakah ini perselisihan hak atau perselisihan PHK. Tetapi lebih ke materinya. Kalau perselisihan hak itu kan sebenarnya maksudnya membicarakan tentang hak yang dianggap seharusnya diterima oleh karyawan, misalkan kurang bayar upah dan sebagainya, ya, kurang bayar lembur atau pemotongan upah, nah kurang lebih seperti itu hak. Tapi kalau perselisihan PHK itu biasanya lebih fokus kepada proses PHK-nya, alasan PHK, tanggal efektif PHK. Pesangon itu biasanya masuk bagian dari perselisihan PHK. Nah, yang saya tahu, seingat saya dalam anjuran itu kalau dari Disnaker ya, isinya itu lebih ke materinya Pak, langsung di materinya langsung. Nah, ini menarik kalau pertanyaannya bilang bahwa waktu dia mengajukan mediasi di Disnaker, pertama kelihatannya mereka mengajukan kategorinya perselisihan hak ya, tapi anjurannya munculnya tentang perselisihan PHK. Maka Bapak Ibu yang mengajukan perselisihan melalui jalur mediasi itu pada saat menerima anjuran pastikan melihat atau mempelajari keseluruhan semuanya, dan pastikan juga membuat tuntutannya ya, isi tuntutannya itu jelas dan tegas, spesifik. Jadi jangan abu-abu, jangan kiasan, jangan tidak bisa dipahami dengan tegas. Jadi kalau mau minta duit, ngomong saya menuntut duit berapa, jangan cuma duit, nilainya berapa, rupiah apa dolar, misalkan seperti itu ya, itu harus tegas. Kemudian misalkan saya meminta mediator menyatakan PHK ini batal demi hukum, ya, tulis gitu ya, karena tidak sah, atau saya meminta perusahaan mempekerjakan kembali, misalkan, itu harus tegas ya. Nah, baru setelah itu kalau kita sudah memastikan isi tuntutan dalam waktu mediasi, maka waktu anjuran kita lihat hasilnya apa, anjurannya isinya apa. Kalau isinya anjuran itu tidak sesuai dengan apa yang kita tuntut, maka nggak usah khawatir, langsung jawab dalam waktu 10 hari kerja. Biasanya kan ditulisnya di dalam surat anjuran kan ditulis di bagian akhir, para pihak diberi waktu 10 hari kalau nggak salah ya, 10 hari kerja untuk memberikan jawaban tertulis, setuju atau tidak setuju. Ya kalau memang ternyata itu berbeda dari apa yang kita tuntut, ternyata jawabannya atau anjurannya itu melenceng kemana-mana, ya sudah, langsung nyatakan tidak setuju. Nyatakan tidak setuju dengan anjuran tersebut. Terus gimana dan kalau salah satu pihak menyatakan tidak setuju? Maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 PPHI ya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di sana ada disebutkan bahwa kalau nggak setuju salah satu, maju ke pengadilan hubungan industrial ya, di setiap daerah ya, setiap provinsi beda-beda. Nah, di sana baru diajukan, lalu beracara lagi di sana ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir dengan isi anjuran. Kalau memang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita minta, maka kita tinggal nyatakan tidak setuju ya. Tetapi sebelumnya pada saat kita beracara di mediasi di Disnaker, pastikan, ini yang penting nih, pastikan bahwa kita sudah menyatakan dengan tegas dan jelas tuntutan kita. Dan tuntutannya itu jangan dipecah-pecah. Maksudnya pada saat sedang mediasi pertama ada tuntutan muncul, kemudian nanti mediasi kedua ada lagi muncul, ketiga ada lagi muncul, merubah dan sebagainya. Sehingga si mediator bisa jadi akan bingung, tuntutannya yang mana sih sebenarnya ini, yang dimauin yang mana gitu kan. Nah, maka kalau saya menyarankan biasanya itu di ujung paling terakhir, di sidang terakhir dalam mediasi, disitulah nyatakan dengan tegas dan jelas terukur isi tuntutannya apa, 1, 2, 3, minta duit berapa rupiah.
terus minta dinyatakan PHK batal demi hukum segala macam misalkan, minta apa, tuliskan di sana, minta bayar kurang lembur, berapa nilainya, tegaskan. Jadi kalau kita minta pembayaran sesuatu, kita harus juga sudah yakin, sudah confidence dengan berapa nilainya yang menjadi hak kita. Jangan kita cuma bilang, saya pokoknya minta bayar kekurangan upah lembur, berapa? Nggak tahu. Ya kalau ada, nah itu nggak bisa kalau kayak gitu tuh Pak. Ya. Jadi memang harus tegas, ya.